Masraya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Salat dan salam semoga juga senantiasa tercurah melimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, cinta dakwah Bani Masraya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan suci Ramadan, ya, bulan yang penuh berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, di bulan suci Ramadan ini kita juga melakukan ibadah puasa Ramadan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shallallahul azim. Wahai orang-orang beriman, diperintahkan kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan puasa, ibadah puasa yang kita lakukan Ramadan kali ini 1442 Hijrah, ya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, pecinta dakwah, channel dakwah Bani Masraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran juga, ya, masih di surat yang sama, ya, surat Al-Baqarah. Kalau tadi puasa itu 183, ini di Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Yang artinya, ya, bulan suci Ramadan inilah, ya, adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas, ya. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Hudal linnas, sebagai apa? Petunjuk hidup umat manusia, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga Al-Quran itu di dalamnya itu ada penjelas-penjelas atas petunjuk-petunjuk itu, ya, dan menjadi pembeda, ya, antara yang hak dan yang batil, ya. Mudah-mudahan, ya, dengan spirit Ramadan kali ini, ya, kita mengingatkan bersegera, ya, menjadikan momentum kita untuk mengingat kembali, ya, menjadi momentum untuk kita dekat kembali dengan Al-Quran. Bahwasanya bulan suci Ramadan ini bukan hanya sekedar bulan kita diperintahkan untuk berpuasa, tapi juga ada kemuliaan yang lain yang juga tak kalah lebih hebatnya lagi, yakni bulan diturunkannya Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan kitab suci umat Islam. Mudah-mudahan, ya, kita, ya, di momen Ramadan kali ini bisa makin mendekatkan kita lagi kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk, sebagai jalan hidup kehidupan kita sehari-hari, ya, menjadikan seluruh persoalan hidup kita kembalikan solusinya di Al-Quran, ya, baik itu persoalan kehidupan individu pribadi kita, ya, kehidupan bermasyarakat, bahkan kehidupan bernegara, semua kembalikan kepada Al-Quran, ya, semua diatur dengan peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh, ya, saudaraku sekalian, contoh dalam kehidupan pribadi, misal, ya, kita diperintahkan untuk beribadah, ya, mengikuti tuntunan Al-Quran, ya, dan tentunya disesuaikan juga dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam kehidupan pribadi, ya, kita beribadah sesuai dengan petunjuk-petunjuk ada di dalam Al-Quran, ya, termasuk ibadah puasa kali ini, ya, ibadah puasa bulan suci Ramadan ini, ya, ini adalah perintahnya ada di Al-Quran. Nah, yang kedua, ya, kehidupan bermasyarakat, ya,
kehidupan bermasyarakat, hubungan kita dengan sesama kita, ya, maka akan menjadi aneh. Misal contoh ya, ada seorang muslim, ya, dia berpuasa, ya, namun di sisi yang lain dia juga pacaran, ya, dia berpuasa menjalankan ibadah perintah Al-Quran dan juga dia berpuasa. Maka ini akan menjadi agak aneh jadinya gitu. Di satu sisi dia berpuasa menjalankan perintah Al-Quran, di sisi yang lain dia bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu melanggar perintah daripada Al-Quran. Maka bulan puasa ini, bulan Ramadan kali ini menjadikan kita untuk merenung kembali, ya, sejatinya, ya, kita untuk kembali kepada Al-Quran. Dan juga, ya, kehidupan bukan sekedar kehidupan pribadi kita, ya, kemudian kehidupan kita dengan masyarakat, ya, dengan teman-teman kita, ya, tapi apa, jauh lebih lagi negara, ya. Jadi Al-Quran itu juga harus, ya, diterapkan dalam konteks kehidupan bernegara, ya. Misal saya kasih contoh, misal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, wala taqrabu wa halalu bai'ah wa haramul riba. Itu Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba, misal, ya. Kita lihat kehidupan bernegara hari ini gitu, di mana praktek-praktek riba sangat luar biasa masif itu. Bank-bank berdiri dengan megahnya, ya, dengan kokohnya, gedung-gedung mereka tinggi menjelang langit, dan itu adalah mereka bisa seperti itu, besar, tumbuh seperti itu karena riba. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi marilah saudara-saudaraku, pecinta dakwah, pecinta channel dakwah Banyumas Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, marilah, ya, saya secara pribadi mengajak semuanya ini untuk kembali, ya, menjadikan momen Ramadan ini, ya, momen kita untuk kembali kepada Al-Quran seutuhnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Taqullah nanti. Wahai orang-orang beriman, ya, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, ya, secara keseluruhan, secara totalitas, baik kehidupan pribadinya, kehidupan bermasyarakat, bahkan kehidupan bernegara sekalipun, karena Islam itu mengatur seluruh problematika kehidupan. Karena Islam itu hudal linnas, petunjuk hidup umat manusia. Dengan kita kembali kepada Al-Quran, ya, maka kita nggak boleh setengah-setengah, harus totalitas, harus kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini, ya, ada manfaatnya untuk kita semua, ya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan atau hal-hal yang kurang baik, itu sementara dari saya. Apabila ada yang sisi positifnya, ya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, saudaraku sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.